Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai uji heteroskedasitas menggunakan stata. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu Hansa Hoironisa dengan NIM 2020-096, kemudian Elanur Harisma dengan NIM 2020-119, Amalia Elena Putri dengan NIM 2020-129, dan yang terakhir Erika Yuliana Pramesti dengan NIM 2020-141. Heteroskedasitas. Uji heteroskedasitas merupakan salah satu faktor yang menyebabkan model regresi linier sederhana tidak efisien dan akurat. Juga akan mengakibatkan penggunaan metode kemungkinan maksimum dalam mengestimasi parameter atau koefisien regresi akan terganggu. Kemudian dampak dari heteroskedasitas dalam sebuah permodelan. Dugaan parameter koefisien regresi dengan OLS tetap tidak bisa dan konsisten, tetapi simpangan baku dugaan koefisien akan bias ke bawah atau akibatnya nilai T overestimate atau lebih tinggi dari seharusnya, atau uji T menjadi tidak benar, sehingga OLS tidak efisien lagi. Tidak bias merupakan dugaan parameter sama dengan nilai sebelumnya. Efisien merupakan ragam dugaannya minimum. Konsisten merupakan semakin banyak observasi, dugaan parameter semakin mendekati nilai sebenarnya. Deteksi heteroskedasitas uji formal ada 3, yaitu weight test, Glaser test, Breuer-Spagan test. Selanjutnya, kita akan lanjut ke pengolahan data. Baik, untuk pengolahan data pada stata, sebelum itu kita harus memasukkan data yang akan kita olah pada stata melalui import, dan kita cari data yang akan kita olah. Nah, sebelum itu kita harus mencentang ini, yaitu mencentang import first row as variable names agar keterangan variabel tidak terbaca sebagai data. Nah, setelah itu kita bisa melihat data yang kita masukkan pada data editor. Sudah terlihat bahwa data kita sudah berwarna hitam, maka data yang kita masukkan sudah terbaca sebagai numerik atau data angka. Untuk uji hetero pada stata terdapat 3 uji, yaitu uji White, uji Berspagan, dan uji Metzer. Sebelum kita uji, kita harus meregresi variabelnya. Untuk komennya yaitu reg, kita masukkan variabel Y, kemudian variabel X1, X2, dan X3. Bentar. Setelah itu kita masukkan komen untuk uji white, yaitu stat ink test white. Nah, pada uji white kita lihat probabilitas chi-square-nya yaitu 0,1592, di mana angka ini adalah angka yang di atas 0,5. Artinya pada uji white ini tidak terjadi heteroskedasitas. Selanjutnya yaitu uji Berspagan. Untuk uji Berspagan, perintah komennya yaitu head test. Untuk uji ini diperoleh yaitu probabilitas chi-square-nya yaitu 0,01, di mana di bawah 0,5. Maka untuk uji Berspagan ini
data kita terkena heteroskedasitas. Untuk selanjutnya yaitu uji Glasser. Untuk uji Glasser, komennya yaitu sebelum uji Glasser kita tunggu dulu sampai terinstall. Nah, masih cek ya. Nah, untuk LMHGL-nya sudah terinstall, maka kita langsung saja untuk uji Glasser. Untuk uji Glasser-nya komennya yaitu LMHGL, terus memasukkan variabel Y, X1, X2, dan X3. Nah, pada uji Glasser ini kita peroleh yaitu angka sebesar 0,27465, di mana untuk uji Glasser tidak terkena heteroskedasitas. Selanjutnya, untuk penanganan uji berspagan, selanjutnya di sini kita akan melakukan penanganan ya. Pertama-tama variabel X1 sampai X3-nya itu kita log dulu. Untuk komennya itu gen I besar dikali 1 sama dengan log X1 dalam kurung kita log sampai dengan X3-nya. Nah, sekarang di sini kita sudah punya variabel yang sudah di-log ya. Sekarang kita uji regres. Reg Y X1 X2 X3. Tadi angkanya itu kurang dari 0,5, sekarang udah 0,1. Jadi sudah terobati. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah interpretasi. Baiklah, saya akan
Baiklah, saya akan menjelaskan interpretasi dari hasil olah data. Yang pertama pada hipotesis pengujian uji White. Untuk hipotesis pengujian uji White ini, H0 sama dengan tidak terjadi heteroskedasitas dan H1 sama dengan terjadi heteroskedastisitas. Kemudian pada kriteria pengujian, H0 sama dengan probabilitas Q² 2 lebih dari 0,05, berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian jika H0 sama dengan probabilitas Q² 2 kurang dari 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas. Untuk interpretasi uji White ini, maka dengan memperhatikan nilai probabilitas Q² 2 sebesar 0,1592 yang lebih dari 0,05, maka kesimpulannya adalah menerima H0, yaitu homoskedasitas dan tidak terjadinya heteroskedastisitas. Next. Kemudian pada hipotesis pengujian uji Glaser, H0 sama dengan tidak terjadi heteroskedastisitas dan H1 terjadi heteroskedastisitas. Untuk kriteria pengujiannya sama, yaitu H0 sama dengan probabilitas Q² 2 lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas, dan H0 probabilitas Q² 2 kurang dari 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas. Untuk interpretasinya, maka dengan memperhatikan nilai probabilitas Q² 2 sebesar 0,27465 yang lebih dari 0,05, maka kesimpulannya adalah menerima H0, yaitu homoskedastisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Next. Kemudian yang terakhir adalah uji Bruce-Pagan. Dengan hipotesis pengujian uji Bruce-Pagan ini, H0 tidak terjadi heteroskedastisitas dan H1 terjadi heteroskedastisitas. Untuk kriteria pengujiannya, H0 sama dengan probabilitas Q² 2 lebih dari 0,05 tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan H0 sama dengan probabilitas Q² 2 kurang dari 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas. Setelah uji Bruce-Pagan ini, interpretasinya yaitu dengan memperhatikan nilai probabilitas Q² 3 sebesar 0,1749 yang lebih dari 0,05, maka kesimpulannya adalah menerima H0, yaitu homoskedastisitas, dan tidak terjadinya heteroskedastisitas.